محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh yang sama-sama berbahagia, alhamdulillah kita memberikan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan diberikannya kita kesehatan, taufik untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, terutama yang spesial adalah kita sekarang berada di bulan yang sangat agung, bulan yang tidak pernah henti-hentinya kita bahas, kita gali dari berbagai aspeknya. Dia adalah bagaikan mata air yang tidak pernah mengalami kekeringan. Jamaah yang bersama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih relevan untuk kita membahas tentang takwa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir ayat puasa pada ayat 183 dari surah Al-Baqarah yang berbunyi la'allakum tattaqun. Apakah sebenarnya definisi daripada takwa? Definisi atau batasan daripada takwa sangat bervariasi, yang banyak disebutkan oleh para ulama dan pendekar kita. Namun saya memilih satu definisi yang singkat dan hampir semua substansi daripada definisi takwa yang disebutkan oleh banyak ulama akan bertemu dalam definisi yang kita sebutkan ini. Para ulama mendefinisikan takwa imtithal awamirillah wa ijtinabu nawahi. Takwa adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Sebuah definisi yang singkat, padat, di mana menyebutkan dua aspek, bahwa seseorang dikatakan sebagai seorang muttaqin ketika dia sudah mampu menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW. Pemahaman kita tentang takwa sekedar pendekatan definisi nampaknya belum terlalu kuat dan belum terlalu memotivasi untuk kita senantiasa menunaikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Belum juga membuat kita begitu konsisten meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW. Terutama sekali ketika kita melihat realita dan kenyataan kaum muslimin pada hari ini. Saya tidak mengangkat contoh-contoh yang sifatnya mungkin langka, apatah lagi perkara-perkara yang masih kontroversial. Yang saya maksudkan kontroversial di sini adalah ada khilaf dan ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Akan tetapi kita mengangkat contoh yang semua kita menyepakati
bahwa dia adalah sebuah kewajiban yang sangat menentukan muslimnya seseorang, atau sangat menentukan orang itu dikatakan layak sebagai seorang muslim, yang dengan adanya kewajiban yang dia tunaikan itu, dengan mudah kita mengenal bahwa dia adalah bahagian daripada saudara-saudara kita, yang tentu tidak mudah kita memberikan alamat-alamat yang mengeluarkan dia dari wilayah dan daerah keislaman. Apa yang saya contohkan ini yang sekalian semua kita tahu. Contohnya adalah persoalan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini Allahu musta'an, bisa kita melihat fenomenanya bahwa di antara kewajiban keseharian di atas kita yang paling banyak dilalaikan oleh kaum muslimin, baik di bulan suci Ramadan, masih ada juga yang belum tertarik untuk menjadikan momentum bulan Ramadan ini untuk memulai start kehidupannya. Akan tetapi apa yang dia lakukan, kebiasaan di bulan suci Ramadan, itu juga yang masih berlanjut pada hari ini. Yang kita lihat biasanya tanpa bermaksud mendiskreditkan adalah kita melihat sebagiannya sopir-sopir ya, angkutan umum, buruh kasar ya, apalah kira-kira ya, tidak bermaksud menyebutkan itu untuk membuat polarisasi, tapi itulah yang kenyataan bahwa banyak sekali di antara kaum muslimin yang belum menjalankan kewajiban-kewajiban yang tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang wajibnya kewajiban tersebut, yaitu kewajiban menunaikan ibadah sholat. Maka saya berpikir ada variabel-variabel, ada aspek-aspek yang perlu untuk kita bongkar, dalam istilah saya, untuk memahami lebih lanjut apa kira-kira faktor yang bisa membuat orang-orang Islam itu termotivasi untuk menjalankan perintah Allah dan untuk meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW. Maka saya akan berangkat dari tema pembicaraan tentang ibadah yang memiliki 2 rukun yang terpenting. Saya akan berangkat dari sana untuk menjelaskan. Ada 2 rukunnya ibadah yang sangat penting, yang mungkin belum terlalu umum difahami oleh segenap kita kaum muslimin. Rukun adalah berasal dari bahasa Arab, dan yang paling identik dengan istilah rukun ini kalau kita hubungkan dengan kata rukun Islam dan rukun iman. Tapi ketika dia berdiri sendiri, masih kita bingung apa makna daripada rukun. Ada juga salah satu sudutnya Ka'bah itu namanya rukun Yamani. Ingat bapak-bapak yang biasa haji dan umrah, sebelum kita sampai pada sudut Hajar Aswad ketika kita tawaf, itu namanya rukun Yamani. Yang di antara sunnah dari situ, kalau kita bisa memusatnya sudutnya itu, maka kita lakukan, dan di situ kita membaca doa yang diabadikan dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Jadi rukun yang sekalian itu artinya fondasi.
itu artinya tiang, perkara yang paling mendasar. Maka rukunnya Islam itu ada 5. Rukunnya iman itu ada 6. Dan memang Nabi SAW menganalogikan Islam ini adalah diperumpamakan bangunan. Karena dalam hadis Nabi mengatakan buniyal Islamu ala khamsin, dibangun Islam ini di atas 5 pilar. Nah, kata-kata dibangun itu berarti berkaitan dengan bangunan. Ya. Apa bedanya kalau saya mengatakan dibangun Masjid Cengho ini di atas beberapa tiang pondasi yang paling penting, yang paling urgen, yang dapat menjadi penyangga daripada bangunan. Itulah sebabnya perlu kita pahami bahwa kebaikan apa saja yang dilakukan oleh seseorang ketika dia tidak memiliki pondasi-pondasi ini, maka dipastikan apa yang dibangun tanpa mensinkronkan dengan 5 pilar ini, 5 tiang ini, tidak akan pernah terbangun. Tidak akan pernah terbangun. Ada orang yang mungkin dari sisi kebaikan-kebaikan sosial tidak diragukan. Dia adalah orang yang paling dermawan. Dia adalah orang yang paling suka membantu sesamanya. Akan tetapi ketika tidak memiliki 5 pilar ini, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima shalah wa tu'ti zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Itulah jawaban Nabi ketika ditanya oleh iblis, oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, mal Islam, wahai Muhammad, apakah Islam? Beliau menyebutkan yang 5 ini. Kemudian Nabi tanya, ya Muhammad, mal iman, apakah itu iman? Beliau sebutkan yang 6 rukun ini. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi saya ingin menyimpulkan bahwa apapun ketika dia tidak memiliki fondasi, maka dia tidak akan bisa terbangun dengan baik. Atau bisa kita katakan sepanjang masa sampai pada hari kiamat, bangunan-bangunan yang direncanakan untuk dibangun itu tidak akan pernah terbangun-bangun kalau kita tidak memulai dari fondasi yang paling prinsipnya. Nah, kita kembali kepada rukun ibadah. Ibadah yang pertama ada ibadah-ibadah mahdoh, ada ibadah-ibadah mahdoh, ibadah-ibadah khusus, yaitu seperti rukun Islam itu sendiri, membaca 2 kalimat syahadat, menunaikan sholat, ya, kita berpuasa, kita berzakat, berhaji. Ini adalah ibadah-ibadah yang tidak ada celah bagi kita untuk berijtihad dan berinovasi sebebas-bebasnya, terkecuali ada contoh yang disebutkan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh sederhana adalah kita melakukan sholat. Sholat ini adalah ibadah yang demikian pentingnya jemaah sekalian, satu-satunya ibadah yang Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah sholat. Kalau puasa, Nabi cukup dibunuh, terima perintah puasa itu, kutiba alaikumus syiyam. Demikian juga dengan rukun-rukun Islam yang lain, zakat, haji. Satu-satunya ibadah yang Nabi harus diperjalankan. Bagaikan orang yang menerima sebuah penghargaan, tidak cukup sekedar dikirimkan penghargaan itu atau ditelepon, akan tetapi dia harus datang ke istana sebagai bentuk penghargaan terhadapnya. Maka ibadah-ibadah yang sifatnya mahdoh ini, itu adalah setiap di antara ibadah itu memiliki rukun, memiliki tiang pondasi. Dan kita sebutkan tiang pondasi daripada ibadah secara umum itu
ada dua. Yang pertama adalah adanya ar-raja, adanya harapan. Di sini akan ada korelasi nanti antara definisi takwa yang kita sebutkan tadi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Ternyata adalah merupakan fitrah manusia yang sekalian. Ketika disuruh, diinstruksikan untuk melakukan sesuatu atau untuk meninggalkan sesuatu, selalu ada unsur motivasinya. Tidak ada sesuatu yang kita kerjakan ini yang terbebas dari motivasi janji-janji. Kalau dalam kehidupan dunia ini, terutama janji-janji yang bersifat materi. Umpamanya, kita ini rata-rata orang yang bekerja, Pak. Rata-rata orang punya pekerjaan, mau PNS, mau wira swasta, kita bekerja. Nah, kita bekerja ini ada MOU, ada teken kontrak antara perusahaan yang membuka lapangan pekerjaan dengan kita sebagai pegawai dan karyawan. Setelah selesai daripada teken kontrak itu, disebutkan secara terperinci, kamu bekerja dalam 1 bulan, disebutkan semua aturan-aturannya. Masuk jam 8, pulang jam sekian, ini kewajiban-kewajibanmu, ini hak-hakmu. Terutama di antara yang paling penting adalah kita sebagai karyawan, kita sebagai pegawai, sebelum kita memulai daripada pekerjaan itu, yang terpenting yang kita mau tahu berapa tunjangan saya, berapa gaji saya. Andaikan itu pusat mengatakan, tidak usah terlalu terperinci pertanyaannya, pokoknya saya gaji kamu, itu belum membuat kita termotivasi. Jangan-jangan kita bekerja berat 1 bulan, pagi sampai sore, cuma digaji 500 ribu. Itu tidak mungkin. Maka sebagai hak saya untuk bertanya kepada pihak perusahaan atau yang mempekerjakan saya, berapa sesungguhnya gaji saya, maka dituangkan dalam dia kesepakatan. Kau bekerja dalam 1 bulan itu gajimu sekian. Kemudian disebutkan kalau seandainya itu melakukan pelanggaran, dan ini merupakan hukum yang kedua, yaitu adanya rasa kekhawatiran, adanya rasa takut. Yang kedua, ketika engkau meninggalkan kewajiban-kewajiban ini, contoh, kau terlambat masuk kantor yang seharusnya datang jam 8, tapi ternyata kau datang jam 9. Bahkan sekarang ini perusahaan-perusahaan itu dia membuat cara bagaimana karyawannya itu supaya disiplin. Dia harus cek di pagi hari. Tapi itu pun sebagai karyawan bisa melihat celah-celah kekurangan selama dia ada, maka bisa diakali. Saya biasa lihat, ya, tanpa menyebutkan di mana dan kapan, ya, ada karyawan yang datang di satu perusahaan, datang cek ya, pas jam 8, tapi setelah itu dia pergi lagi. Nah, saya mengatakan bahwa perintah yang kita jalankan ini dan larangan yang kita jauhi ini, itu ada unsur motivasinya. Ada unsur motivasinya. Motivasinya bahwa tidak ada amalan yang kita kerjakan ini yang tidak memiliki ganjaran, yang tidak dijanjikan oleh pahala. 2 Jumat yang lalu, sebelum memasuki bulan suci Ramadan, di mimbar ini saya menyampaikan yang beberapa teks-teks ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang ganjaran-ganjaran pahala. Kita ini melakukan sebuah amalan-amalan, tidak mungkin tidak ada ganjarannya. Seperti analogi yang saya katakan tadi, bahwa kita bekerja dalam kehidupan dunia ini, tidak mungkin kita termotivasi tanpa ada embel-embel yang bersifat duniawi, dan itu tidak bertentangan dengan prinsip ikhlas. Ya, tidak bertentangan dengan definisi ikhlas, di mana seorang muslim itu mengerjakan sesuatu yang hukum asalnya boleh dalam rangka untuk mencari
dan rezekinya yang halalan thayyiban, maka dia berpahala. Jadi jangan dikira bahwa kita bekerja ini guru kah, dosen kah, karyawan kah, lewat jalan itu profesi-profesi kita mendapatkan rezeki yang halal, jangan dianggap itu tidak berpahala. Itu akan berpahala Pak, karena ujung-ujungnya tujuannya adalah agar supaya kita terhindar dari yang syubhat dan yang haram. Karena kalau kita tidak punya pekerjaan, kita tidak profesional, pasti akan nyerempet-nyerempet kepada yang syubhat dan haram. Iya. Bukankah mencuri, perampok itu juga profesi Pak, itu juga pekerjaan. Iya. Sama-sama kita keluar bekerja. Iya. Ada yang keluar di pagi hari, ada yang keluar di tengah malam. Iya. Masing-masing kita bekerja, tapi yang satu mencari rezeki yang halal, dan itu yang Allah perintahkan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makan dan nikmati rezekimu itu dengan cara yang halal dan baik-baik. Berarti kalau ada perintahnya untuk mencari rezeki yang halal dan baik-baik, berarti setiap pendapatan yang kita dapatkan, sesuap nasi istilah kita yang kita masukkan, ya, ke dalam perut kita, atau kita suapkan anak istri kita, itu berpahala itu. Jangan dianggap itu sekedar pekerjaan. Maka demikian pula jamaah sekalian, hal-hal yang sifatnya kewajiban di dalam agama kita ini, itu penuh dengan janji-janji dan bukan janji mulut, akan tetapi janji yang pasti, karena Allah mengawali di awal surah Al-Baqarah dengan mengatakan alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, sekarang apakah dengan janji-janji itu ketika kita termotivasi untuk melakukan? Ya, umpamanya contoh Pak, contoh sederhana. Ya, ada orang katakan, angkatkan saya punya barang ini, angkatkan ke sana. Iya. Orang itu tidak tertarik karena dia pikir dia angkat tanpa pamit. Kita katakan, tidak usah memenuhi barang saya, ikhlas kok. Orang belum termotivasi Pak. Ya, dengan mengatakan ikhlas, orang belum termotivasi. Ya, tapi begitu kita katakan berapa barang yang menginginkan. Ini tergantung bagaimana beratnya daripada barang tersebut. Iya. Kalau barangnya itu sederhana Pak, terus kita katakan saya kasih uang 100.000, oh, langsung dia lakukan itu Pak, langsung dia lakukan itu. Itu menunjukkan bahwa manusia memang pada dirinya sudah terbentuk yang namanya harapan pada setiap amalan-amalan. Dan demikian pula ketika Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk beramal, tidak pernah Allah dan Rasulnya mengatakan lakukan itu semuanya, jangan bertanya tentang bagaimana ganjarannya nanti di akhir kemudian. Itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis yang mengisyaratkan bahwa Allah menutup untuk menginformasikan apa ganjaran-ganjarannya. Bahkan Allah dan Rasulnya membeberkan secara terperinci. Contoh dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Gembirakan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Gembirakan orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa kalau mereka beriman dan beramal saleh, anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, betul-betul Allah akan memasukkan ke dalam surga. Coba lihat. Allah betul-betul memasukkan ke dalam surga, tidak sekedar menyebutkan surga secara gamblang, tapi Allah menyebutkan perincian-perincian surga yang dijanjikan itu. Sama umpamanya kalau kita mengambil contoh sederhana, ada perumahan di sana, bagus rumahnya. Iya. Kita sebagai calon-calon muslim itu belum puas dengan sekedar dikatakan bagus rumahnya. Bagaimana bagusnya? Dia di daerah mana? Bahannya bagaimana? Modelnya bagaimana? Berapa kamarnya? Itu sesuatu yang wajar bagi kita calon pelanggan. Maka ketika Allah membeberkan tentang janji-janji itu, Allah tahu bahwa pasti hamba akan bertanya, surga yang bagaimana yang dijadikan ya Allah? Ya, bukan juga surga yang bagus. Ya, bukan juga surga yang fiktif. Sebagaimana kalau di dunia ini bisa saja ada gambar brosur
yang sudah menyebar di mana-mana, di medsos, di internet. Ya, ternyata setelah kita telusuri fikih Pak Hoax, penipuan banyak sekali ini di dunia. Ya, media sosial bentuk penipuan-penipuan yang menjanjikan begini, tapi ternyata bentuk penipuan. Maka Allah katakan, gembirakan orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa akan mengganjar mereka dengan surga. Yang mana surga itu di antara hal-hal yang menarik, ditata dengan baik sehingga rumah-rumah kita itu, istana-istana kita itu mengalir di bawahnya air sungai. Iya, sudah pasti bukan sungai got yang hitam airnya, Pak. Ya, akan tetapi sungai yang gambaran kita kira-kira ada sungai, ada membersihkan air. Ya, dan memang kita ini senang dengan yang alami. Buktinya orang-orang kaya yang punya rumah, ya, mau dia membuat, ya, kolam-kolam yang terdengar membersihkan air di situ berputar-putar, walaupun dengan biaya yang tinggi. Itu memang fitrah manusia. Allah sebutkan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamarah, yang mana penghuni-penghuni surga itu mendapatkan hidangan-hidangan di dalam surga itu. Yang pertama di antara hidangan-hidangan itu adalah berupa buah-buahan segar. Tidak disebutkan apa contohnya, tapi yang jelas apa yang mereka inginkan Allah hadirkan pada saat itu. Itulah contoh bagaimana Allah membuat janji-janji kepada orang-orang beriman. Wa utubihi mutasyabihan, ketika mereka melihat daripada buah-buahan itu, dikiranya buah-buahan yang ada kemirip-miripannya ketika di dunia. Apa buah-buahan yang sering kita makan ketika di dunia? Yang paling tidak yang sering dijual di sepanjang kertas ini. Iya. Apa? Ada saya lihat durian, masya Allah. Ya, ada jeruk, macam-macam. Untuk ini mutasyabih. Namun ketika mereka mencicipinya, Nabi mengatakan, ternyata belum pernah dilihat oleh pandangan manusia sebelumnya, belum pernah didengarkan oleh pendengaran manusia, dan belum pernah terbayangkan tentang bagaimana indahnya kalau makanan itu enaknya dan asyiknya. Kemudian Allah mengatakan, walahum fiha azwajun mutahharah, di dalamnya, dalam surga itu, pada setiap orang-orang yang beriman yang lolos masuk ke dalam surga, mereka dipertemukan dengan pasangan-pasangan yang halal, ya, dengan pasangan-pasangan yang suci. Kata para ahli tafsir, apa makna suci dari wanita-wanita surga? Itu diperinci, Pak. Kalau kita baca tafsirnya, apa makna disiapkan bagi orang-orang beriman wanita-wanita yang suci? Ternyata kesucian wanita surga itu yang merupakan pasangan-pasangan kita dua, suci lahir dan suci batin. Suci lahir dan suci batin. Suci lahir karena wanita-wanita surga itu, ini tafsiran Ibnu Katsir, dia katakan di antara kesucian lahirnya wanita itu, Pak, adalah dia tidak nifas, dia tidak haid. Jadi wanita surga itu, Pak, tidak ada lagi datang bulan nifas kayak ini, ya, haid kayak ini, ya. Makanya insya Allah tidak ada pembahasan dijual di dalam surga, Pak. Ya, itu sudah tidak dibutuhkan. Penghuni surga juga sudah tidak buang air, Pak. Tidak ada kegiatan buang air kecil, ya. Makanya dalam surga itu dipastikan tidak ada toilet, Pak. Ya, karena wanita surga ini adalah yang suci secara lahiriah. Tidak nifas, tidak haid, tidak ada kaitannya dengan yang namanya najis itu. Dan otomatis sang suami yang punya hajat, punya kebutuhan biologis terhadap istrinya, itu setiap saat terjadi. Tidak sama di dunia ini, Pak, terutama pasangan-pasangan muda. Walaupun itu halal, tapi kalau dia tahu istrinya haid, istrinya nifas, ya mohon maaf. Ya, ada teman beberapa tahun yang lalu saya pergi umroh, di samping saya. Sebelum dia pulang beberapa hari, dia telepon istrinya, "Dek, ya, sudah sholat duhur." Istrinya mengatakan, "Alhamdulillah sudah." Ternyata maksudnya itu, oh berarti istri saya ini tidak haid. Ini kalau saya pulang ini, ya tentu tidak ada halangan untuk yang mendekatinya. Halus sekali caranya.
Ya, dia cuma tanya, ya sudah sholat dulu. Kalau ternyata dia katakan saya tidak sholat, aduh, bagaimana nih? Kita lama berpisah, begitu ketemu ternyata libur. Di dalam surga tidak ada lagi situasi-situasi yang seperti itu. Yang kedua, dia suci secara batin, karena penghuni surga itu tidak ada lagi hasad-hasad, tidak ada lagi penyakit-penyakit hati, tidak ada lagi iri, tidak ada lagi berburuk sangka. Semuanya meridhoi antara satu dengan yang lain. Kalau seperti itu, cara Al-Quran menjelaskan tentang motivasi bahwa setiap amalan-amalan ini akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal satu sebab yang kita butuhkan. Tinggal satu yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan legitimasi supaya kita termotivasi menjalankan perintah Allah dan termotivasi untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira apa motivasi terbaik yang kita butuhkan untuk bisa menjalankan perintah Allah? Sisa satu Pak, yaitu iman. Itu persoalan iman. Apa itu iman? Percaya. Percaya tak Allah bilang begitu? Percaya tak Rasul bilang begitu? Nah, kalau kita orang percaya, makanya kita namanya al-mu'minun. Kita ini semuanya sholat subuh adalah kumpulan orang-orang yang mukminun, kumpulan orang-orang yang percaya tentang adanya ganjaran dan pahala. Iya, saya yakin di sini Pak. Iya, mungkin beberapa ada orang yang datang dari jauh dari sini. Iya, kalau saya tidak terlalu jauh di rumahku dari sini Pak. Iya, seperti Pak Haji ini, saya tahu di jalan begini. Kenapa dia datang ke sini? Iya, memangnya di sholat subuh ada pembagian sembako? Tidak ada. Iya, andaikan ada DP, ya istilahnya sekedar penggembira, setiap kali sholat tidak usah langsung Allah ganjar ya surga, tapi yang ringan-ringan saja, ya sembako saja. Ya, ada dimuli, ada gula pasir, ada sirup PHD, apalagi bulan Ramadan, tidak ada Pak. Tapi kenapa kita konsisten? Allahu Akbar. Kenapa kita konsisten? Kenapa kita konsisten sama Allahu Akbar? Kenapa di bulan Ramadan ini ada orang yang betul-betul menggelontorkan dana yang tidak sedikit? Iya, sebagian kaum muslimin pada hari ini sudah banyak yang pergi umrah. Alhamdulillah, yang diberikan kebebasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu dengan salah seorang jamaah tadi malam di salah satu masjid. Teman, dia bilang insya Allah saya akan ibadah di Masjid Ustaz. Ya, pertengahan Ramadan dia akan berangkat. Ya, itu bukan biaya sedikit. Semakin akan berakhir semakin mahal Pak. Ya, berapa orang travel pasang sekarang harga ini Pak? Paling minimal 40, 50. Itu kalau akhir-akhir Ramadan. Kenapa orang mau kesana? Karena dia tahu tempat yang berlipat ganda dan waktu yang berlipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kapan kita peroleh itu? Tidak ada Pak, belum. Makanya Allah katakan, "Kalla bal tuhibbuna al-'ajila wa tadharuna al-akhirah." Rata-rata kalian ini senang yang segera, yang cepat, yaitu kehidupan dunia ini yang langsung kita petik hasilnya. Kita kerja 1 bulan, ada namanya bulan baru, petani. Ya, ketika dia menanam, ada masa-masa menanamnya, tapi ada masa-masa penantian untuk memetik. Tidak ada Pak. Tergantung pohon apa yang kita tanam. Iya, kalau padi hari ini 2 bulan, 3 bulan sudah bisa Pak. Kenapa petani itu di musim hujan, di panas terik matahari, mau dia turun ke sana itu Pak? Tidak ada rasa keberatan sedikit. Karena yang ada dalam benaknya itu adalah ketika dia menanam, mungkin dia bayangkan apa? Buah padinya itu sudah keluar. Buah padinya itu sudah keluar. Kenapa orang pergi ke laut memancing Pak? Orang memancing ke laut itu karena termotivasi untuk mendapatkan ikan Pak. Ikan. Terutama kalau yang memancing itu Pak. Setiap mancing itu dia ikannya kecil, begitu dia angkat lepasnya besarnya. Itu sebagai bentuk motivasi dari dia. Kenapa kita melakukan itu semuanya Pak? Karena ada harapan dan ada rasa takut. Jangan-jangan kalau amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping surga ada namanya an-nar wal iyad billah. Maka tinggal satu yang kita butuhkan sebagai alat legitimasi, yaitu iman, kepercayaan. Apakah kita percaya bahwa apa yang terjadi itu benar akan terjadi?
Kalau itu kita percaya dan membuat kita termotivasi, maka kita sudah dapat identifikasi keimanan yang kita miliki adalah keimanan yang sempurna karena mempercayai sesuatu yang gaib yang belum terlihat secara kasat mata, tapi kita yakin pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengganti itu semuanya. Ada orang Pak yang berusaha untuk jangan sampai ketinggalan sholat sunat subuhnya Pak. Iya. Makanya apalagi di bulan seperti ini Pak, ya usahakan ya habis sahur mungkin masih ada yang tidur ya. Kalau saya ya sebaiknya jangan sampai ketinggalan sholat sunat, apalagi sholat subuh ya, sudah bangun di sholat sunat tadi malam sebagus sholat witirnya tapi ketinggalan sholat subuh kan tidak sempurna. Kata Nabi tentang sholat sunat subuh itu raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat subuh itu jauh lebih baik dibandingkan dunia dengan seluruh isinya. Bagaimana ganjarannya? Ganjarannya besok Pak, di hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Demikian kajian kita. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jemaah yang untuk pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan sebagai materi dalam kajian Islam tadi yang disampaikan Pak Ustaz tentang bagaimana memotivasi umat untuk meningkatkan ketakwaan. Di beberapa pengajian bahwa terkadang ada pemahaman bahwasanya jangan kita menghitung-hitung nilai pahala dalam beribadah sampai dia mengejar. Salah satu contoh beberapa salat sunat dengan harapan salat sunat yang mendapatkan pahala banyak. Hukumnya begitu nilai pahala dengan memotivasi waktu orang. Jadi pertanyaan saya, bagaimana korelasinya antara motivasi umat untuk meningkatkan ketakwaan dengan menghitung-hitung nilai pahala? Akhirnya kita jangan mengejar sunnah-sunnah karena menghitung-hitung pahala yang banyak. Karena di dalam pemahaman itu kita melaksanakan jangan hitung-hitung karena ada unsur di dalamnya. Saya bagaimana korelasi ini antara memotivasi umat untuk meningkatkan ketakwaan dengan melaksanakan salah satu implementasi melaksanakan ibadah-ibadah yang menghitung-hitung nilai pahala yang tinggi. Itu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini pertanyaan Bapak kita ini bisa menjadi satu tema ceramah yang satu judul. Ya, penting sekali, Masya Allah. Jadi berarti materi yang saya sampaikan tadi ini insya Allah ya difahami dengan baik ya. Karena ada pertanyaan selanjutnya. Jadi saya ingin mengatakan seakan-akan pertanyaan ini mengatakan bahwa kita kan ini disuruh beribadah ikhlas, ya kan? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din.
Tidak diperintahkan kita ini beribadah terkecuali mengikhlaskan diri ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menghitung-hitung pahala berapa itu dapat? Apa kira-kira ganjarannya? Berarti ini nyerempet-nyerempet kurang-kurang ikhlas kan begitu. Kira-kira begitu Pak? Ya, katanya bagus. Kebetulan alhamdulillah saya kuasa itu juga jawabannya. Ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa fitrahnya manusia itu memang sudah pakai semenjak dia dilahirkan. Itu memang yang namanya manusia Pak, itu sudah dibekali dengan yang namanya harapan. Yang namanya harapan itu tidak bisa hilang dari diri kita. Andaikan Allah dan Rasulnya mengatakan kau beribadah dan jangan ada harapannya, itu artinya Allah membebankan kita pada sesuatu yang tidak mampu untuk kita lakukan. Ya. Saya ulang lagi, andaikan kalau Allah mengatakan saya memerintahkan kalian untuk beribadah kepada menjalankan perintah dan menjauhi larangan, tapi jangan berharap surga. Pokoknya kau jalankan saja, nanti di hari kemudian apa keputusanmu saya tidak mau apa. Kira-kira Pak, kalau kita umpamanya dikatakan, wahai kaum muslimin, pokoknya kita ini yang penting taat saja kepada Allah. Tentang apa yang diinginkan oleh Allah, Allah bilang jangan banyak tanya. Jangan banyak tanya. Berarti kalau kau banyak tanya berarti kurang ikhlas. Sekarang kita kembali kepada definisi ikhlas. Apakah ikhlas itu? Maknanya, substansinya, artinya bebas dari seluruh harapan, tidak ada harapan sama sekali. Kalau kita beribadah, indikasinya itu adalah harapan-harapan kepada makhluk, maka ini berbahaya. Ini berbahaya, akan mengancam substansi dan eksistensi daripada ibadah yang kita lakukan. Kalau kita beribadah, harapannya kepada sesama makhluk. Iya. Dalam surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Nah, di lain ada orang yang lalai dari salatnya. Kalau dia lalai dari salatnya, maka dia diancam dengan api neraka. Salah satu di antara penyebabnya karena ternyata dia sholat, dia beribadah, orientasinya adalah manusia. Yura'un, mau dilihat, mau diketahui, mau viral. Makanya hati-hati Pak, di zaman-zaman Yesus sekarang ini hampir tidak ada ibadah yang kita tidak viralkan. Iya. Kalau masih makan di warung ya tidak apa-apa Pak. Iya. Tapi kalau sudah berdoa, coba foto saya di depan multasan Pak, berdoa kepada Allah, baru itu diviralkan. Saya mau tanya, apa yang aku sisakan untuk Tuhan? Ya, sampai dalam ibadah-ibadah khusus ini berdoa kepada Allah. Ya, berdiri dan esok itu 5 menit, biar saya viralkan bahwa saya salat malam. Apa yang tersisa untuk Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika itu kita alamatkan kepada manusia, kepada makhluk, inilah yang mengancam ibadah kita. Yaitu kita bekerja, kita beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi karena sesama manusia. Ya. Kita bersedekah, kita nyumbang. Ya. Memberikan berapa? Terus mungkin panitia masjid lupa menyebutkan bahwa kita yang nyumbang 1 juta. Akhirnya kita tersinggung dan marah. Masa dia disebutkan saya punya sumbangan itu? Nah jelas-jelas 1 juta. Ya. Kalau cuma 50.000 tidak usah, tapi 1 juta ini rugi kalau tidak diketahui berjamaah bahwa saya nyumbang 1 juta. Kan itu yang menjadi orientasi kita, terancam amalan-amalan kita akan dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi betul tak yang namanya ikhlas itu substansinya tidak ada harapan. Yang pertama, kalau berkaitan dengan makhluk tidak ada harapan. Tidak ada harapan, tidak ada obsesi. Saya ini membantumu, tidak mengharapkan apa-apa darimu. Cocok. Berarti nanti kalau saya berhasil, bukan harapan kita bahwa saya balas. Tidak. Ya, betul-betul saya mau curhatkan kawin, kuliah,
berharap menjadi orang baik-baik. Ya. Jadi bukan orientasinya pokoknya nanti ya kalau kau sudah dapat gaji ya nanti kita bagi dua karena saya tidak tahu. Ya. Bukan itu. Saya tidak berharap untuk dibalas dengan materi. Akan tetapi saya cuma punya kepentingan kalau sudah jadi orang nanti, kalau sudah berhasil nanti, artinya sebut-sebut itu kebaikan bilang gara-gara itu sehingga saya jadi orang. Jangan lupa itu. Berarti kalau demikian masih ada harapan. Masih ada harapan. Maka dikatakan tidak, jangan sebutkan kebaikan-kebaikan saya. Jangan sebutkan kebaikan-kebaikan saya. Dia bilang, ya karena ada juga ponakan gitu maksudnya anaknya. Kalau kau sudah jadi orang besar, tanya-tanya kamu itu anak mau jadi apa, berarti masih ada harapan. Terjadilah diskusi yang panjang itu, akhirnya yang membantu mana tidak ada harapan, tidak ada harapan sampai pada manusia, tidak mau materi, tidak mau dipuji, tidak ada harapan. Terus kalau begitu, hanya aku berharap pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ingin mendapatkan keutamaan, mendapatkan pahala sholat sunat subuh lebih baik dibandingkan dunia dengan seluruh isinya. Aku ingin dibangunkan surga, dibangunkan istana dalam surga. Kata Nabi, man bana masjidan bana Allahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, apakah secara patungan atau kolektif, ya, atau ada orang sendiri yang paling luar biasa. Ya, ada orang sekarang ini masya Allah bangun masjid sendiri. Ya, dia yang punya tanah, dia yang membangun. Ya, terus dia tidak paksa kalau kau membangun ya silakan. Ya, tapi ada model-model sumbangan dari Arab itu Pak, memang tidak dibantu. Ya, dan saya wanita di daerah sana jangan ada orang yang campur saya. Oh yang begini yang paling saya cari Pak. Ya, cuma jarang-jarang kita dapat yang seperti itu. Itu kalau dikatakan jadi bagaimana kalau engkau berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini kaitannya dengan yang tadi Pak. Berarti kalau kita kembali kepada konsep itu bilang termasuk kepada Allah saya tidak berharap. Itu keikhlasan yang melampaui batas. Itu keikhlasan yang melampaui batas yang tidak mampu untuk kita lakukan terkecuali kalau Allah merubah struktur kemanusiaan kita, Allah hilangkan harapan itu dari jiwa dan hati kita, itu baru bisa. Jadi kesimpulannya bahwa tidak bertentangan dengan keikhlasan ketika kita berharap untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Karena Allah juga yang membuka istilahnya pemicu itu untuk kita berharap. Ya, ayat-ayat dan hadis-hadis yang di dalamnya ada harapan-harapan. Kita mau kemana kan itu kalau kita tidak berharap. Umpamanya ayat yang saya sebutkan tadi, wabasyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Gembirakan orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa akan dimasukkan ke dalam surga. Terus kita katakan, bukan gitu Tuhan, bukan gitu karena saya masuk surga. Saya beribadah ikhlas, tidak berharap itu, bukan karena sekata. Itu kami sesama manusia Pak. Justru kalau kepada Allah tidak punya harapan, itu adalah ibadah yang itu adalah ibadah yang tidak punya ruh. Justru ibadah itu punya ruh ketika kita punya harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tahu ada sebahagian dari golongan orang-orang sufi yang sudah melampaui batas ibadah itu, seperti seorang sufi yang sangat terkenal yang bernama Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah itu adalah seorang tokoh sufi yang dalam doa-doanya dia katakan, ya Allah, andaikan aku beribadah dan taat kepadamu karena mengharapkan surgamu, maka masukkan aku ke dalam neraka. Kira-kira bagaimana pendapat kita ini dengan pernyataan yang seperti itu Pak? Jadi dia sangat tinggi proteksinya terhadap keikhlasan itu sampai harapan kepada Allah dia tidak mau. Itu sesuatu yang tidak mungkin Pak. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Maka kalau dalam ayat-ayat itu, dalam hadis-hadis itu disebutkan bahwa siapa yang sholat duha akan dimudahkan rezekinya oleh Allah,
Kan ada contoh-contoh seperti itu dalam hadis. Rezeki yang dimaksudkan di sini adalah rezeki di dunia ini. Ya Allah, saya banyak orang sholat sunat ini. Ya, mudah-mudahan dimudahkan rezekiku. Mudah-mudahan keluarga yang di rumah sakit disembuhkan oleh Allah dengan ibadah ini. Itu namanya tawassul, Pak. Itu namanya tawassul. Dan tawassul itu ada dua macam. Ada tawassul yang disyariatkan, ada tawassul yang dilarang, yang diharamkan. Tawassul yang diperbolehkan itu ada 3 macamnya. Yang pertama, bertawassul menjadikan perantaraan amalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh. Umpamanya kita ini banyak problema dalam kehidupan kita ini, banyak masalah, maka kita niatkan dengan ibadah yang kita lakukan di samping mengharap pahala di hari kemudian kelak nanti, mudah-mudahan Allah juga selesaikan masalah kita dalam kehidupan dunia ini, Pak. Iya. Saya sebelum bulan Ramadan, ya, kebetulan diamanahkan untuk membimbing ibadah umrah. Iya. Banyak beberapa teman yang yang Ustaz, ya, istri ini mau dioperasi karena ada kanker di kepalanya, mau dibedah kepalanya. Ya. Nah, boleh seseorang itu meminta doanya seseorang untuk dimudahkan urusannya, dan itu tidak mengurangi nilai ibadahnya dan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dulu. Jadi bertawassul dengan amal soleh kita, bertawassul dengan doanya orang-orang soleh. Ya, bertawassul dengan doanya orang-orang soleh. Saya pernah Ustaz, doakan aku. Kenapa mau didoakan? Ya, hilangnya ada urusan ini. Ya, mau ujian disertasi itu doakan. Apa? Ya, doakan Ustaz supaya dapatkan dulu kadang 3 kali ini yang diterima ini. Kita doakan. Ya. Begitu dia menikah kita dengarkan, mana nih pembayaranmu? Sudah terkabul kan? Nah, ini yang masuk dalam contoh melakukan ibadah itu karena orientasi manusia. Tapi ketika harapan itu penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah definisi ikhlas yang dianjurkan di dalam agama kita. Wallahu taala. Iya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya hanya tentang pertanyaan kasus ini, umpamanya begini, tentang pentingnya salat sunat sebelum salat subuh, yang kita tahu jaraknya itu dunia dan isinya. Umpamanya begini, kalau saya ke masjid ini, pasti saya tidak dapat salat sunat sebelum subuh karena ada jam itu yang kawan itu, Ustaz. Ya. Tapi kalau saya salat sunat dulu di masjid, biar terlambat, biar saya tidak dapat perhatikan di imam. Kira-kira bagaimana, Ustaz? Apakah lebih baiknya bagaimana, Ustaz? Apakah saya salat sunat saya dulu di rumah, biar terlambat ke masjid, daripada saya ke masjid tidak dapat salat sunat sebelum subuh? Terima kasih, Ustaz. Baik. Jadi memang ada hadis yang menyebutkan, Nabi mengatakan, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Salat yang paling afdal itu adalah salat yang dikerjakan di rumah. Belum titik, Pak. Salat yang dikerjakan di rumah terkecuali salat fardu. Itu dikerjakan di masjid dengan cara berjamaah. Maka idealnya kita ini setiap habis adzan 5 waktu itu, idealnya memang sebaiknya kita sholat sunnah di rumah kita masing-masing. Itu idealnya. Baru kita pergi ke masjid. Nah, tinggal kita lihat, dapatkah kita memadukan, mengkompromikan, mendapatkan keutamaan sholat sunnah di rumah, kemudian sampai di masjid dapat juga sholat jamaah. Ini nampaknya bisa dilakukan seperti Ustaz Yunus, ya imam kita di sini, karena rumahnya di sini. Ya. Tapi kalau rumahnya di Patalasan, kalau kita mau dapat dari sini, tentu itu tidak mungkin. Maka pilih opsi yang kedua. Pilih opsi yang kedua, karena kalau kita bandingkan yang mana lebih utama, wajib dibandingkan dengan sunnah, maka yang sunnah ini ketika tidak bisa dikompromikan dengan yang wajib, yang sunnah ini dalam tanda petik dikorbankan sedikit. Apa itu? Sholat sunat saja di masjid.
supaya dapat juga sholat wajibnya tidak terlambat. Buat apa kita dapat sholat sunat baru di rumah, sampai di masjid tidak dapat sholat sunnah? Nah, seperti itu kira-kira gambarannya. Maka kita ini sholat sunat di masjid itu karena rata-rata sudah memperkirakan kalau sholat sunat di rumah di masjid itu rata-rata kita terlambat. Rata-rata kita terlambat. Ya, seperti saya tanya alhamdulillah, ya, saya bisa memperkirakan karena tidak terlalu jauh rumah. Nah, alhamdulillah, ya, saya sholat sunnah datang di sini masih ada kesempatan, masih bisa sholat sunnah. Karena begitu selesai asal saya masih dapat juga sholat sunnah, tidak apa-apa. Jadi sholat sunnah di sana sampai di sini masih ada kesempatan sholat sunnah lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Maka ketika ada ibadah yang tidak bisa dipadukan, maka kita lihat mana yang skala prioritas. Contoh, kita kepada masalah fikih. Kita sholat sunnah di masjid, qobliyah. Ya. Begitu kita sholat sunnah, ya, ternyata muadzin langsung qomat. Tidak mungkin kita bisa selesaikan itu terkecuali dengan cara cepat. Ya, selesai selama itu. Ya, tapi buat apa sholat yang seperti itu? Ya, ini bukan pengiriman telegram ya, yang menggunakan super kilat. Ya, maka Nabi katakan, tidak uqimatis sholat fala sholat. Kalau sudah diqamat tidak ada lagi sholat. Kalau sudah diqamat tidak ada lagi sholat. Jadi kalau kita takbir begitu baru kita membaca Al-Fatihah, qamat, bubar saja. Tidak perlu sholat, tidak ada. Ya. Langsung kita batalkan. Kenapa? Karena bertemu antara sunat dan wajib pada satu waktu. Maka yang sunat harus mengalah dan yang wajib harus dimenangkan. Nah, ada pengecualian. Terkecuali kalau umpamanya kita sudah berada pada bahagian-bahagian terakhir daripada sholat sunat kita itu. Umpamanya kita sudah tasyahud. Nah, maka ketika tasyahud insya Allah kita tidak masuk. Selesaikan saja tasyahudnya, tahiyatnya, baru setelah itu bergabung dengan imam. Jadi ada semua cara-cara yang telah ditetapkan di dalam hukum-hukum fikih kita. Si mau atau yang mengambil lewat ini? Oh, masih mau banyak? Sudah harus banyak lagi. Oke, saya siap melayani. Waalaikumsalam. Kalau saya Ustaz kita ini awal saya ingat masjid ini berdiri, Ustaz ini kalau saya sudah lihat datang di sini saya sudah aman. Jadi ini termasuk imam pertama di masjid ini. Saya waktu itu kesulitan karena tidak bisa jadi imam. Kemudian ada Ustaz Fahmi dan sini sudah aman. Dan sampai sekarang masih belum ada. Kalau sebelum tidak ada, kemana saya naik? Ya, jadi saya naik di sini dari tempat yang baru. Saya sering dikomplain dulu itu karena ini yang bangun tidak datang ke sini. Saya yang nanti alhamdulillah. Memang biasa saya cari-cari ke pagi. Mana di pagi? Sudah bangun tidak pernah kelihatan. Ternyata sini tempatnya. Tidak apa-apa. Ya kalau sudah saya pertanyaan Bapak yang pertama tentang keikhlasan dalam beribadah. Memang tingkat keimanan kita juga sudah beda. Saya pernah suatu saat salat subuh sini, saya ngajak suatu jemaah, saya minta sholat kalau sudah masuk waktu itu, beliau tidak sholat, tapi beliau menjawab, saya kalau sholat Pak tidak mengharapkan imbalan. Yang masalah mungkin ini tingkat tasawuf ya. Saya teringat bahwa banyak yang dijaga Allah yang diberikan kepada kita tentang sholat ini, terutama sholat sunnahnya. Seperti sebelum sholat subuh itu 2 rakaat yang disampaikan tadi bahwa Allah menjadikan tidak kesian.
Tapi apakah saya bisa melaksanakan saja sholat sunnahnya tidak usah bantunya supaya saya dapat dunia dan sisinya saja? Itu kan tidak mungkin. Ya? Dan sholat sunnah ini yang dipilih. Bahkan ada sholat sunnah yang dijadikan itu rumah surga. Ya? Sholat rawatib 12 rakaat itu dijadikan sholat sebuah rumah di surga, Ustaz. Nah, apakah memang ini menjadi harapan kita sehingga kita sholat? Ya, sebenarnya proses tidak itu untuk memotivasi kita, ya, motivasi buat kita semua agar kita bisa menambah amalan-amalan kita. Jadi bukan hanya yang wajib, tetapi ya banyak amalan lain yang bisa kita lakukan dengan itu tadi. Dari janji Allah. Ya. Nah, apakah saya dengan pengamalan ini saya tidak ikhlas karena ada janji Allah? Ya. Nah, itu memang jadi pertanyaan. Tetapi apakah kita akan lakukan kalau tidak ada janji Allah? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pertanyaan pagi yang masih melanjutkan yang ada kaitannya dengan Bapak yang bertanya pertama tadi. Ya. Jadi yang pertama kita harus memahami bahwa memahami agama ini itu memang harus memahami pijakan dalilnya, pijakan dasarnya. Yang berbahaya itu adalah ketika kita membuat statement itu berasal dari diri kita sendiri. Ternyata setelah kita berdebat secara ilmiah tidak bisa juga memperjelas apa pijakan dasarnya. Ya, contoh tadi itu dikatakan, ya, saya ini tidak sholat karena berharap mendapatkan ibadah. Wah, berarti itu manusia hari itu, Pak. Ya, manusia hari itu karena tidak ada orang yang tidak punya harapan. Ya, saya mulai dari diri saya. Kalau Allah bilang, pokoknya perbanyak ibadah di bulan Ramadan, surga itu batal, tidak ada. Besok saya sudah cerita. Ya. Atau ada di antara kita mengatakan, kalau saya tetap gak datang. Itu adalah janji Allah yang memang Allah sudah sebutkan banyak ayat dalam Al-Quran. Makanya kita mengarahkan pemahaman yang seperti itu. Ikhlas bukan berarti tidak punya harapan sama sekali. Saya ambil contoh dalam surah As-Sajdah. Ada satu ayat yang menjelaskan tentang ini yang lebih mempertegaskan. Atau sebelumnya itu Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Itu sudah satu harapan. Barang siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Tuhan secara langsung. Jadi itu satu fasilitas, Pak. Kita diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan kita di hari kemudian di belakang kita. Nah, Allah bilang barang siapa yang mau berharap untuk berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal saleh. Siapa yang membuka ranah untuk kita difasilitasi berjumpa dengan Tuhan? Kan Allah juga bilang begitu. Siapa yang berharap untuk berjumpa? Kira-kira kalau Allah bilang siapa yang berharap untuk berjumpa dengannya? Tidak mau saya berjumpa denganmu ya Allah. Tidak, saya tidak butuh ya. Masya Allah. Kira-kira bisa nggak kita sebagai seorang muslim mengatakan begitu? Ya, jangan Allah. Teman saya berharap sekali kali datang ke rumah, saya ke rumah, lagi ada kita lagi ada apa? Kalau kita berhalang, jangan itu berarti kita berniat ke rumah. Coba ya kan? Ya, dan ya. Kalau makanan begitu dibayar di rumah. Mohon maaf Pak. Pas lagi ada acara pas ini. Terima kasih banyak. Walaupun saya belum datang, itu seakan-akan saya sudah datang. Kan sama itu. Bagaimana Allah Tuhan kita yang sudah membuka kesempatan bagi kita, terus kita menolak fasilitasnya? Ayat satu. Ayat yang kedua dalam surah As-Sajdah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun.
dan spring base-nya yang nyaman itu. Dia bangun, dia tinggalkan. Mungkin dia seorang pengantin baru, tapi dia tinggalkan itu semuanya. Apa yang dia lakukan? Yad'una rabbahum. Dia tiba-tiba bangun di malam itu, berdoa kepada Tuhannya. Berdoa di sini bisa bermakna sholat atau berdoa di luar sholat. Bisa. Orang bisa bangun, tidak mesti sholat. Bangun untuk secara berdoa boleh. Tapi yang lebih bagus adalah dipadukan antara sholat dan doa. Karena sholat dari sisi bahasa adalah doa. Kenapa sholat itu dikatakan doa? Sholat karena dia kumpulan doa. Mulai dari takbiratul ihram, kita baca bagi kita, itu adalah doa-doa diri semuanya. Yad'una rabbahum. Dia berdoa kepada Tuhannya. Apa kata Allah setelah itu? Khaufan, yang dibarengi oleh rasa takut dan rasa khawatir. Jadi bayangkan orang yang bangun di tengah malam gelap gulita itu pun tidak ada orang yang tahu kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Istrinya pun tidak tahu, orang di rumahnya pun tidak tahu kalau dia bangun pada malam itu untuk menjaga keikhlasannya. Ya, jangan-jangan kita sholat ini sengaja sholat di samping istri kita supaya dia kuat. Istriku mengatakan kalau dia cerita tentang, wih bapakmu belajar sekali sholat, ya. Kalau ada niat-niat seperti itu, berarti dipertanyakan kita punya sholat karena ingin kita ketahui. Iya. Atau sengaja kita besarkan. Iya. Biarkan orang tahu kita sholat lain. Iya. Atau kadang-kadang kenapa kita Pak nanti dari mana 3 juz sekarang? Ayo perlu kita apa namanya introspeksi kita punya. Iya. Wih, tadi malam pas malam tunggu kayaknya saya pastikan dapat kalian bukan begitu dari mana? Dia cerita. Bagaimana itu? Tapi kalau kita kata ya Allah, rezeki dan anugerahkan kepada lain dan apa ya Allah, perlihatkan kepadanya, kepada saya, tanda-tandanya, tidak apa-apa. Nah kata Allah, khaufan, rasa takut, dan itu rukun kedua daripada ibadah. Harus ada rasa takut, harus ada rasa khawatir. Khawatir, jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tingkat keikhlasan yang paling tinggi, Pak. Tidak ada kemungkinan dia riak di tengah malam itu. Kalau pergi sholat maghrib masih ada kemungkinan Pak orang riak. Ya. Bahkan sholat subuh, sholat yang menggambarkan tentang orang paling ikhlas dalam ibadah itu kan sholat subuh. Itu masih ada kemungkinan kita riak sebab kita bertemu dengan jamaah. Kita bertemu dengan jamaah. Tapi ketika kita sholat malam sendiri, mungkin di rumah kita ada musola khusus. Kita bangun di tengah malam itu tanpa ada mengetahui. Di pagi hari kita seperti layaknya orang-orang yang tidak mengerjakan ibadah di malam hari itu. Itu masih punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita ini yang beribadah, yang suka memang supaya orang ketahui. Yang paling aneh, orang yang seperti itu sudah ibadahnya dari sisi keikhlasannya Allah Musta'an, tapi merasa aman-aman saja. Merasa aman-aman saja. Orang yang paling tersembunyi ibadahnya ini itu merasa tidak aman. Tapi tidak boleh juga orang berlarut dalam kekhawatiran yang terus-menerus ketika dia sudah berusaha untuk memperbaiki ibadahnya. Makanya Allah sebutkan setelah itu khaufan wa tama'an. Ini kata-kata tama'an itu sudah jadi bahasa Indonesia. Tama'an, tamak. Apa artinya tamak? Tamak kan artinya haus, ambisi. Nah, kata-kata tamak dalam keseharian kita ini biasanya dikaitkan dengan mandiri. Tamak sekali 3 periode. Nah itu contohnya tamak. Ya. Tidak ada sesi di sini Pak. Ya, di sini ada apa mungkin di sini menjadi apa lah? Periode. Ya, kita tamak sekali, kita 2 kali kita di negara ini Pak. Ya, tidak boleh lebih daripada itu. Ya, dia mungkin ada yang 3 kali. Ya, baik. Allah menggunakan kata-kata tamak. Tamak itu adalah keambisian untuk memperoleh. Nah, kalau ketamakan itu kaitannya dengan dunia, itu sedikit agak tercela. Tamak sekali, mau sekali. Tapi tamak berharap apa yang ada dijanjikan oleh Allah itu sesuatu yang
dianjurkan untuk kita ambisi memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hadisnya jemaah sekalian? Nabi bilang begini, "Idza sa'altumul jannata fas'alu 'alaha wa hiya al-firdaus." Kalau kau minta surga, jangan tanggung-tanggung minta surga yang paling tinggi, kata Nabi. Apa itu? Jannatul firdaus. Minta yang paling tinggi, kata Nabi SAW. Jadi salah kita berdoa, Pak. Kalau kita berdoa, ya Allah, aku tahu bahwa ibadahku kau ini biasa-biasa. Ya Allah, aku juga minta surga. Ya biasa-biasa pokoknya. Tidak usah terlalu tinggi. Karena ibadahku kau tidak boleh. Walaupun ibadah biasa-biasa, tetap minta yang paling tinggi. Ya. Atau mengatakan, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Kalau engkau mau, ya Allah. Kalau tidak mau, apa juga ya Allah. Tidak boleh begitu, Pak. Harus sama. Makanya doa-doa itu jangan dikatakan, ya Allah, ampuni saya kalau mau, kalau tidak mau, ya terserah. Rabbi ghfirli. Kan? Ya Allah, ampuni dosa saya. Itu kan kalau bahasa sehari-hari itu menyuruh. Tapi kalau kepada Tuhan, itu namanya berdoa. Ya, itu namanya berdoa. Maka Allah gunakan kata-kata tamak dalam kaitan harapan kepadanya, karena Allah memang menginginkan kita supaya meraih apa yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata rahasianya ketika kita memiliki target yang tinggi, ternyata itu pasti kita akan berusaha untuk membuat sebab ikhtiar yang juga bersemangat. Mana ada orang yang mau punya perusahaan, dia semua punya perusahaan, tapi ternyata tidur-tidur saja. Tidak mungkin, Pak. Pasti dia akan berusaha loncat sana, loncat sini. Oh, pantasan itu bapak itu, Pak Adi itu banyak asetnya apa? Karena dia memang rajin tahu dia bekerja. Iya. Tidak pernah kita telepon rumahnya jangan maaf, bapak lagi istirahat. Maksudnya lagi tidur pagi. Ya, setiap kita telepon lagi tidur pagi, Pak. Jam 10 kita lagi tidur pagi. Saya rasa tidak ada orang yang tidur pagi seperti itu, terkecuali kalau dia sudah banyak punya pabrik uang sendiri yang silakan tidur pagi. Itu menunjukkan bahwa konsep tentang ikhlas itu, saya tegaskan lagi, bukan berarti tidak ada harapan. Akan tetapi ketika harapan itu kita bermuara hanya kepada Allah saja, maka itulah definisi ikhlas. Demikian, wallahu ta'ala alam. Ya, kita istirahat dulu Pak, karena tidak boleh minum air, Pak. Ya, kita enak-enak itu mendengar, Pak. Ini baru misalnya biasanya sudah kelas, biasanya kalau kita kenapa kita rela itu semuanya? Karena Mama, saya berharap kalau ini dengan pote-pote di sini, berharap sekali Allah kasih pahala. Saya berharap sekali Allah ganjar saya. Berharap sekali. Salah satu di antara bentuk nostalgia di dalam surga nanti, Pak, mudah-mudahan ini direkam oleh Allah di dalam surga nanti. Amin. Oh, pada hari berapa ini? Ketiga. Oh, pada hari ketiga di Masjid Cibubur terlihat, diperlihatkan alam Pak Adi, alam semuanya, alam Ustaz. Ya, masih kelihatan ini kemudian. Itu ketika kita di dunia berharap bernostalgia kita dalam surga dengan apa yang pernah kita kerjakan di dunia. Makanya kita berharap semuanya. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surga semuanya. Amin. Dan kita bercerita, ya, yang tidak akan pernah ada habisnya. Karena di dunia itu kita berkumpul dengan orang-orang yang baik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cheng Ho Goa.